Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi dalam katekese singkat Paroki Santo Yosef. Tema katekese pada hari ini adalah sikap tobat. Saudara-saudari, tobat adalah suatu perubahan batin yang membawa seseorang untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kata tobat berarti berbalik arah, meninggalkan cara hidup yang menjauhkan kita dari Allah dan menjalani hidup baru sesuai dengan kehendak-Nya. Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, "Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan," tertulis dalam Injil Lukas 3 ayat 8. Pertobatan sejati bukan hanya sekedar perasaan menyesal, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Rasul Petrus juga menegaskan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu," yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Namun, meskipun telah dibaptis dan berkomitmen untuk hidup lebih baik, manusia tetap memiliki kelemahan dan dapat jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, pertobatan harus menjadi sikap hidup yang terus-menerus agar kita semakin menyerupai Kristus. Saudara-saudari terkasih, dosa bukan hanya memutuskan hubungan kasih dengan Tuhan, tetapi juga melukai sesama dan merugikan seluruh gereja. Setiap dosa pribadi membawa dampak bagi komunitas iman, karena umat beriman dipanggil untuk hidup dalam kesatuan kasih dengan Tuhan dan sesamanya. Sebaliknya, ketika seseorang bertobat, ia bukan hanya berdamai dengan Allah, tetapi juga dengan gereja dan sesama. Oleh sebab itu, pertobatan harus diwujudkan dalam perubahan sikap dan tindakan konkret, seperti memperbaiki kesalahan, meminta maaf, serta hidup dalam kasih dan kebaikan, sehingga kehidupan kembali selaras dengan kehendak Tuhan. Dosa sendiri terjadi ketika seseorang lebih mencintai dirinya sendiri atau hal-hal duniawi daripada mencintai Allah dan sesama. Dalam gereja Katolik, dosa dikategorikan menjadi dua, dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat terjadi ketika seseorang dengan sadar dan bebas melakukan pelanggaran besar terhadap hukum Allah yang berakibat memutuskan hubungan kasih dengannya, serta mendatangkan hukuman kekal jika tidak diampuni. Sebaliknya, dosa ringan melemahkan hubungan kita dengan Allah tetapi tidak sampai memutuskannya. Saudara-saudari terkasih, perlu untuk kita ketahui bahwa tidaklah setiap pelanggaran merupakan dosa. Sebab ada kesalahan yang terjadi tanpa disengaja atau tanpa kesadaran penuh. Dalam keadaan seperti ini, meminta maaf kepada orang yang dirugikan adalah bentuk kesopanan, tetapi bukan suatu kewajiban moral di hadapan Allah. Begitu pula dengan godaan-godaan, bukanlah dosa selama kita tidak menuruti atau jatuh ke dalamnya. Kitab suci menuliskan bahwa Yesus sendiri mengalami godaan, tetapi tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, kita harus meneladani Yesus dalam menghadapi godaan dengan menjauhinya dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam percobaan seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami, "Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan." Dengan bersandar pada Tuhan, kita dapat mengatasi godaan dan tetap setia kepadanya. Saudara-saudari terkasih, tobat sejati adalah perubahan hati yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata. Dengan bertobat, kita kembali kepada Tuhan, memperbaiki relasi dengan sesama, dan semakin meneguhkan iman kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sikap tobat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, agar kita semakin dekat dengan kasih Allah, serta hidup dalam damai bersama sesama. Setiap langkah kecil dalam pertobatan membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dengan rahmat-Nya, kita dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak yang terang yang memancarkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Amin.